Ya udah. Di jam udah pukul 8:05 mungkin saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan melakukan tutorial mekanika fluida yang akan diisikan oleh Bang Rizky Ferdiansyah. Mungkin biar nggak kemalaman, Bang Rizky bisa masuk, Bang. Oke, sebelumnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin di tutorial kali ini saya akan menjelasin tentang soal 2023 kemarin yang dimana itu waktu diajar Pak Sokani, Mas ya. Oke, langsung saja ya kita mulai yang dimana ini contoh soalnya yang mungkin saya kerjakan tuh yang 2023 yang waktu kami UTS dulu ya. Di sini ada 3 soal. Soalnya tuh gimana ya? Hampir sama semua sih, mirip-mirip aja. Jadi di sini ada kayak aliran pada pipa horizontal, bentuk materialnya ada yang commercial steel, yang kedua itu ada udara mengalir dengan debit 0,08 meter kubik per sekon, di mana itu bahannya terbuat dari cast iron ya. Hanya ya ada yang ketiga itu oli mesin yang memiliki viskositas. Nanti mungkin di sini akan sama aja sih. Di sini jadi sebisa mungkin kalian kalau UTS itu harus dijawab semua. Itu walaupun benar atau salah, yang penting kalau bisa kalian jawab semua. Jadi setiap nomornya diisi ya. Nah, di sini kita mulai aja. Udah saya kerjakan ini ya di buat PDF. Masukkan suaranya? Masuk, Bang. Oke. Nah, di sini langsung saya jelaskan di mana nomor 1, aliran mengalir pada suatu pipa horizontal yang terbuat dari commercial steel dengan diameter 10 cm dengan kecepatan aliran sebesar 20 cm per second pada temperatur 20 derajat Celcius dengan viskositasnya itu sebesar 1 kali 10 min 3 Newton second per meter kuadrat dan massa jenis airnya rho-nya itu 1000 km kubik. Nah, yang ditanya itu bilangan Reynolds number-nya berapa dan jenis alirannya. Kan aliran itu ada 3, turbulen, laminar, ada aliran transisi. Nah, nanti kita nentuin jenis alirannya juga. Yang kedua itu koefisien gesek pipa menggunakan diagram Modi. Kalian besok dibolehkan membawa diagram Modi nggak? Kayaknya boleh sih, Bang. Seharusnya boleh sih, Bang. Iya, kayaknya waktu dulu juga suruh bawa sih. Nah, kalian ya kalau nggak bawa nanti kalian nggak bisa ngitung koefisien geseknya. Jadi nanti kayaknya bawa sih. Nah, selanjutnya itu yang kecil itu pressure drop atau penurunan tekanan per meter dalam Pascal ya. Nah, langsung saja masuk. Di sini diketahui diameternya itu 10 cm dirubah menjadi 0,1 meter.
Kecepatannya itu 20 cm per second diubah menjadi 0,2 meter per second. Lanjut, temperaturnya 20 derajat Celcius. Terus vikositasnya 1 kali 10 pangkat min 3. Rho-nya itu massa jenis airnya itu 10.000 kg per meter kubik ya. Yang ditanya ini tadi langsung untuk sebelum menjawab tuh kalau bisa diasumsikan dulu ya. Nah, ini asumsi steady state, pipa horizontal. Ini kan air kan. Nah, di sini tuh ada juga, lupa nulis juga itu, incompressible. Karena yang dimana itu incompressible itu bisa ditekan, tapi volumenya itu tetap. Kayak contohnya tuh, kalian kalau buat asumsi itu lebih enaknya, kalau semuanya compressible itu kayak udara, gas itu compressible. Kalau incompressible itu seperti fluida, air, oli, kayak fluida lainnya gitu. Itu biasanya masuknya incompressible gitu. Biar kalian lebih mudah untuk menghafal ya. Nah, di sini asumsi. Nah, yang selanjutnya di sini yang ditanya Reynolds number-nya berapa kan? Nah, langsung saja kan ini rumusnya Reynolds number sama dengan Rho kali V kali diameternya berapa dibagi dengan vikositas. Yang dimana tadi kan udah ada kan nilai-nilainya, tinggal masukin aja. Di sini Rho-nya massa jenisnya 1000 dikali dengan 0,2 meter per second kali diameternya 0,1 dibagi 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, di sini ketemunya itu 20.000 ya. Itu alirannya turbulen. Karena apa turbulen? Di sini kita bisa lihat udah ada ketentuannya, RE lebih besar daripada 4.000 itu turbulen. Kalau RE lebih kecil daripada 2.300 itu laminar. Jika 2.300 RE lebih kecil lebih besar daripada 2.300 dan lebih kecil daripada 4.000 itu namanya transisi. Nah, di sini ini jadi untuk menentukan aliran di Reynolds number-nya ya. Pakai 3 ini cuman, nggak ada yang lain juga. Jadi ini alirannya turbulen karena lebih besar daripada 4.000. Selanjutnya yang B itu koefisien gesek pada pipa menggunakan diagram Modi. Nah, di sini kita kan materialnya commercial steel kan ada ketentuannya juga nilainya. Nah, nilainya kita bisa lihat di sini. Nah, di sini commercial steel kan ini kan. Nah, di sini. Nah, kita ambil yang ini 0,046. Nah, kita ambil 0,046 kan ini. Nah, yang dimana yang awalnya satuannya milimeter dirubah menjadi meter. Paham kan? Dikali 1000 gitu. Nah, setelah itu kan nih rumus untuk mencari relatif itu E per D. Yang dimana kan udah diketahui kan nilainya. Diameternya berapa, ininya berapa. Jadi kita langsung masukin saja angkanya 0,00046 dibagi 0,1 yang hasilnya ini 0,00046. Udah ketemu dan Reynolds number-nya kan udah ketemu kan. Nah, kita kalau untuk menentukan koefisien geseknya harus mencari 2 ini. Nah, 2 ini udah ketemu, kita bisa lihat di diagramnya.
Nah, kita bisa lihat di diagramnya ya. Yang dimana tadi kan 20.000 kan. Nah, kita kan lihat dari sini. Yang di bawah ini adalah Reynolds number-nya. Yang di sini adalah relatif range-nya di sini. Nah, kita akan mencari koefisien gesek yang ada di sini. Nih. Nah, di sini kita bisa lihat tadi kan 20.000 kan. Nah, 2 di sini yang kita ngitung pangkatnya kan di sini ada pangkat 3, 4, 5, 6, 7 itu. Nah, kita ambil di sini. Kita garis lurus. Nah, garis lurus dulu. Nah, kita lihat nilai relatifnya itu berapa? Kan 0,0046 kan. Nah, kita bisa lihat di sini. 0,0046 kan ada di sini kan. Di atas sini kan. Nah, di sini. Kita bisa lihat, nah ini kan ini ada garisnya. Nah, seperti inilah, agak menceng dikit ini. Nah, di sini kita udah ketemu ini nanti nilainya. Nah, di sini ini dikasih titik. Setelah itu kita garis ke samping sini. Nah, di sini kita bisa lihat nanti. Jadi kan udah ketemu kan ini berapa koefisien geseknya, yang dimana ini dikira-kirakan 0,027 lah di sini nilainya. Nah, jadi udah gitu cara bacanya untuk diagram Modi. Kita cuma mencari koefisien geseknya nih. Nah, setelah itu udah ketemu koefisien geseknya kan untuk mencari ini kan. Nah, di sini kita selanjutnya penurunan tekanan. Rumusnya yaitu koefisien gesek dikali L per D dikali rho kali kecepatan pangkat 2 per 2 kan. Ya udah masukin aja tadi nilainya 0,027 dikali 1 per 0,1 dikali 1000 dikali 0,02 pangkat 2 diperkan 2. Nah, langsung saja di nilainya 0,027 kali 10 dikali dengan 1000 kali 0,04 per 2. Ketemunya itu 5,4 Pascal ya. Nah, untuk nomor 1 sudah ketemu. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 itu udara mengalir dengan debit 0,08 meter kubik per second melalui saluran segi 4 yang terbuat dari cast iron. Nah, di sini ini adalah jenis materialnya yang nanti kita akan lihat di tabel. Nah, dimensi penampang saluran adalah 0,4 meter kali 0,2 meter. Vikositas udara yaitu 1,46 kali 10 pangkat min 5. Yang ditanya tuh yang pertama tuh kecepatan aliran berapa, diameter hidrolik, bilangan Reynolds number, koefisien gesek, itu sama aja kayak tadi menggunakan diagram Modi. Yang kelima itu ada head loss, HL. Untuk kasus ini untuk panjang saluran sebesar L sama dengan 15. Nah, udah diketahui semua. Ditanya juga udah, ini materialnya cast iron. Pokoknya kalian nanti pasti ada jenis materialnya di soal itu untuk mengetahui diagram molnya berapa gitu. Nah, ini langsung saja masuk yang ke A, itu mencari kecepatan aliran, lambangnya itu V sama dengan Q per A. Nah, di sini kan sebelumnya A-nya kan belum ketemu kan. Nah, A itu luas penampang, ya udah yang luas penampang itu 0,4 meter kali 0,2 berapa? Hasilnya ini kan. Nah, kita
Setelah itu dimasukkan hasilnya ke atas 0,08 meter kubik. Nah, 0,08 meter kubik per second dibagi 0,08 meter kuadrat sama dengan itu 1 meter per second. Nah, selanjutnya untuk yang B itu mencari diameter hidrolik atau bisa disebut DH. Rumusnya itu 4 kali A per P. Nah, sama aja kayak tadi, kan ini P-nya belum ketemu kan. Kita nyari dulu rumus P. Sama aja kayak tadi, tapi masih dikali 2 gitu. Nah, kali 2 kali 0,4 meter plus 0,2 meter, yaitu 1,2 meter. Nah, langsung masukin aja. Ini kayak rumusnya simpel-simpel aja sih. Yang penting bisa mengelolanya aja sih. Nah, di sini langsung aja 4 kali 0,08 per 1,2. Yang dimana hasilnya itu 0,267 meter. 267 meter. Sorry. Nah, selanjutnya itu ditanya Reynolds number. Nah, Reynolds number-nya itu rumusnya kan ada berapa ya itu? Ada beda-beda kan. Nah, itu nanti tinggal menyesuaikan dengan soalnya. Nah, selanjutnya ini ada Reynolds number-nya P dikali D H diameter hidrolik per V. Ya, V bentar. Ini vikositas ini. Oh, ini vikositas. Nah, lanjut masukin aja 1 kali 0,267 per 1,46 kali 10 min 5 pangkat min 5 yang dimana hasilnya 18.288. Alirannya itu turbulen sama kayak tadi ya nentuinnya. Nah, di sini kita bisa lihat tadi 18.000 berapa tadi. Nah, kan di atasnya 4.000 jadinya turbulen. Kalian kalau bisa ini diapalin sih ini untuk menentuin aliran. Kalau dia lebih besar dari 4.000 turbulen. Nah, jadi ini alirannya turbulen ya. Nah, selanjutnya masuk lagi ke material yang D, koefisien gesek. Itu materialnya cos iron. Nah, di sini kita bisa lihat material cos iron ini nilainya berapa ini? Nih, 0,26. Kan ketemu nilainya kan dibagi diameter. Nah, kita bisa lihat diameternya kan 0,267 meter kan. Udah kita bisa langsung masukkan aja ya. Nah, di sini tetap sama aja dirubah. Jadi di tabel itu kan masih milimeter. Kita rubah satuannya meter karena kan kita juga bisa lihat kan di sini kan rata-rata pakai meter kayak satuan SI gitu. Nah, kita rubah sama aja dikalikan 1000 jadi 0,0026 meter. Nah, di sini langsung saja dibagi dengan 0,026 bagi diameter hidroliknya berapa nih? 0,267 sama dengan 0,0097. Nah, kan udah ketemu kan Reynolds number-nya sama nilainya. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke diagramnya. Nah, tadi kan 18 berarti kan agak maju dikit di 2 ini kan. Nah, sama aja kita garis lurus ke atas. Mencong nih. Nah, kayak gini lah, lurus lah. Nah, kita lihat di sini. Nih, pokoknya di sini 18 itu lah. Nah, kita bisa lihat di sini tadi kan 0,0097 kan. Berarti kisaran di mendekati 0,001. Udah di sini nih. Kita garis lurus. Banget ini.
Nah, kita garisnya tuh nggak lurus dia. Mengkelung kayak ini dia. Nah, kayak ginilah semuanya. Jadi gini ya, jika di sini nilainya kayak nggak ada, kita buat garis sendiri manual gitu, kayak dikira-kira berapa nanti nilainya. Nah, di sini kan kita bisa lihat di sini kan kira-kira. Nah, di sini. Nah, setelah itu kita tarik ke koefisien geseknya berapa nilainya. Nah, di sini kan. Nah, di sini kita bisa lihat kemungkinan nilai geseknya 0,029 ya ini. 0,29. Nah, di sini kira-kira koefisien geseknya 0,029. Kita bisa lihat. Nah, selanjutnya udah ketemu kan koefisien geseknya, maksudnya ke HL yang dimana tadi head loss. Untuk kasus ini panjang salurannya itu L sama dengan 15 meter. Jadi kita langsung masukin aja V-nya 0,029 koefisien gesek, L-nya 15 dibagi dengan diameter hidrolik 0,267 dikali dengan kecepatannya 1 kuadrat dibagi 2 kali gravitasi. Gravitasi itu pakai 9,81 ya. Nah, misalnya hasilnya 0,029 dikali 56,18 dikali 1/19,67 itu hasilnya nih 0,083 meter. Nah, selanjutnya di nomor 3. Nomor 3 itu oli mesin yang memiliki vikositas kinetik sebesar 5,5 kali 10⁻⁴ meter kuadrat per second mengalir di dalam sebuah pipa dengan diameter 0,2 meter. Jika dilakukan pengukuran 0,02 dari permukaan dinding diperoleh kecepatan sebesar 1 meter per second. Jika kasus ini aliran laminar maka tentukan. Nah, di sini yang ditanya itu kecepatan maksimum, bilangan Reynolds number-nya, laju volumetrik aliran atau Q. Selanjutnya ada koefisien gesek pada pipa. Nah, koefisien gesek pada pipa di sini kan udah diketahui kan. Ini alirannya tuh laminar. Jika pada kasus ini aliran laminar. Nah, jika kasus aliran laminar itu untuk koefisien geseknya udah ada rumusnya. Jadi koefisien gesek itu sama dengan 64 bagi RE, Reynolds number-nya gitu. Nah, di sini udah yang diketahui udah. Nah, ditanya. Sebelumnya ada asumsinya nih, lupa nulis gua tadi. Asumsinya itu ada steady state, ada alirannya itu laminar, fluida atau ini kan oli kan, maksudnya fluida, terus incompressible. Sama hampir sama sih kalau asumsi itu. Yang penting kita bisa ngelihat soalnya tuh membahas apa. Jika udara atau gas itu pasti compressible. Kalau seperti fluida, kayak air, oli, itu maksudnya incompressible gitu. Nah, lanjut sama kayak nomor 2 tadi ya. Tadi juga belum gua masukin asumsinya. Hampir-hampir sama kayak gitulah. Nah, selanjutnya langsung masuk ke pertanyaan 1 yaitu kecepatan maksimum. Yang dimana itu VR sama dengan V maksimum dikali dengan 1 kurang R kecil kuadrat bagi R besar kuadrat ya. Di sini kita bisa lihat diameternya. Nah, diameter kan kita nyari jari-jari itu dibagi 2 kan.
Nah, di sini kita bagi 2, jadi kan 0,2 dibagi 2 sama dengan 0,1 meter kan. Nah, ini ada R-nya itu, ini rumusnya R dikurang, R kecil itu rumusnya R dikurang 0,02 meter sama dengan 0,1 dikurang 0,02 sama dengan 0,08 meter. Nah, selanjutnya kan udah diketahui R-nya itu kan 1 meter per second kecepatannya. Nah, selanjutnya langsung masukin di sini kan kita mau mencari kecepatan maksimumnya berapa. Di sini rumusnya 1 kurang 0,08 kuadrat per 0,1 kuadrat. Itu 1 per V maksimum dikali dengan 1 kurang 0,0064 dibagi 0,01. Itu hasilnya ada 0,64. Nah, di sini kan dipindahin aja, jadi V maksimum itu berpindah ruas itu. Jadi dibagi ya. Jadi 1 dibagi 0,36. Itu hasilnya 2,78 meter per second. Selanjutnya Reynolds number. Nah, Reynolds number kan kita di sini pakai rumus P AUG dikali diameter per V. Nah, di mana kita kan belum ada nilainya, kita cari dulu. Jadi kecepatan maksimum dibagi 2 itu berapa? 2,78 dibagi 2 sama dengan 1,39 meter per second. Udah tinggal masukin aja nilainya 1,39 kali 0,2 per. Tadi kan ini udah diketahui vikositasnya 0,5. Nah, kita masukin vikositasnya 5,5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan itu ketemunya 505. Sorry. Nah, di sini kan bilangannya laminar kan. Udah sama kayak yang ditentuin di sini. Nih, ketentuan ini dia berfungsi ya. Nah, kan bisa lihat dia lebih kecil daripada 2300. Jadi laminar ya. Lanjut ke yang C itu. Ki, boleh tolong dilangin nggak Ki yang B itu? Itu agak terlalu cepat saya dengarnya, jadi kurang paham saya. Ya gimana? Boleh tolong ulangin yang bagian B nggak? Yang nomor 2 itu tadi itu. Yang tentang Reynolds dari V average itu. Nah, di sini kan rumusnya Reynolds number itu V. UG itu dikali diameter sama vikositas kan. Nah, kita kan belum ada nilainya kan. Ya udah kita cari dulu vikositas maksimum per 2. Kan vikositas maksimum kan nilainya 2,78 meter per second kan. Nah, lanjut dibagi 2. Ya udah hasilnya 1,39. Jadi semuanya kita pakai rumus, belum ketemu, belum ada itu kita mungkin cuma nyari, nanti rumusnya masukin aja. Nah, kan udah ketemu kan. Nah, lanjut masukin 1,39 dikali 0,2 dibagi 5,5 kali 10 min 4. Hasilnya kan 505 kan. Itu bilang alirannya tuh laminar. Udah ada ketentuannya gitu. Nah, selanjutnya I. Nah, ini V average atau rata-rata dikali A. Kan tadi udah ketemu kan. Ini kita nyari lagi, Ting. Nah, A-nya itu P dikali D per 2 kuadrat sama dengan P. P kan pakai 3,14 kan dikali 0,1
1/2 itu 0,0314 kan meter kuadrat. Ya udah dimasukin aja V rata-ratanya dikali A. Kan ya udah tadi kan rata-ratanya udah diketahui 1,39 meter per second dikali 0,0314 sama dengan 0,0437 meter kubik per second. Selanjutnya itu yang D. Yang D itu kan ditanyakan koefisien gesek kan. Nah, di sini kita tidak memerlukan diagram ODI yang dimana karena aliran ini laminar. Jadi kalau koefisien gesek udah alirannya laminar itu menggunakan V sama dengan 64/RE. Udah tinggal masukin aja 64 dibagi nilai RE-nya 505. Udah ini hasilnya 0,127. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin itu sih. Bang, izin bertanya, Bang. Oh ya, silakan Fajar. Itu yang di bagian luas penampang A itu Pi dikali D per apa, Bang? Nggak kelihatan itu, Bang. Yang nomor berapa? Yang bagian C, nomor 3 bagian C, Bang. Coba di zoom lagi. Yang bagian luas penampang yang A. Itu kan Pi dikali D itu per apa, Bang? Nggak kelihatan itu. Per 2 itu. Oh, per 2. Makasih, Bang. Nanti gampang dikirim kok. Sama diagramnya nanti dikirim juga. Ada lagi? Gimana? Ada lagi? Kira-kira? Untuk diagramnya pada paham semua nggak kira-kira? Karena nggak bisa dibaca diagram, kalian nanti bingung juga waktu ngerjain soalnya. Gimana, cukup? Cukup, Bang. Berarti paham semua ya? Insya Allah, Bang. Oke. Maaf Bang untuk diagram. Ya, nanti diagramnya di-share juga sih. Yang penting kalian tuh gimana ya? Kalau ini Pak, bukan Pak Sokani ya? Bukan, Bang. Pak Putra malah. Malah yang ya udah yang penting bisa nggak bisa tuh ya DC. Walaupun ngasal tuh DC karena ya sok-sokan bisa aja gitu loh. Jangan kosong malah nanti nggak ada nilai sama sekali. Yang penting tuh kalian tuh bisa ngapalin rumus-rumus itu. Itu kayaknya kalau Pak Sokani dulu soalnya itu sih mirip-mirip. Dia tuh kemungkinan kalau Pak Sokani rata-rata tuh sama, cuma biasanya beda di angka, kalau enggak ditambah pertanyaan apa aja tadi. Gitu. Kalian juga dipelajarin kan diagram Modi itu, bilangan Reynolds number gitu. Gimana? Cukup ini? Cukup, Bang. Oh, oke. Mungkin kalau cukup
Saya ucapkan terima kasih yang telah hadir dan saya mohon maaf jika masih ada kekurangan. Nah, kita kan juga sama-sama belajar. Gue juga masih belajar ini, jadi ya mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Bang. Terima kasih Bang. Makasih Bang. Makasih Bang.